Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya dalam hidup kita, atas penyertaannya, atas tuntunannya dalam hidup kita. Kita bisa melewati sepanjang malam dan kita bisa bangun dan ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Di pagi hari ini salah satu bukti kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan salah satu bukti kami mengasihi Engkau adalah mengasihi firman-Mu. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap merenungkannya, dan kami sudah siap melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita sudah di dalam Kristus, selain kita disebut sebagai ciptaan yang baru, kita juga memiliki identitas yang baru, yaitu sebagai garam dan terang dunia. Garam itu harus memberikan rasa kepada semua orang. Sebagai garam, ia harus keluar dari zona nyamannya dan berusaha dengan sekuat tenaga memberikan rasa. Demikian juga dengan kita harus keluar dari penjara perlindungan diri kita yang sangat terasa nyaman. Kita harus merobohkan tembok-tembok yang membatasi kita bergaul dengan orang lain untuk memberikan dampak yang baik dan yang benar. Demikian juga terang. Apakah ia dapat menerangi jalan banyak orang jika ia sembunyikan dirinya di bawah kolong, tertutup oleh keegoisan, tertutup ketidakpedulian, tertutup oleh banyak hal? Kalau begitu ia tidak pernah menunjukkan identitasnya sebagai terang itu. Terang itu harus keluar untuk menerangi kegelapan. Kita sebagai terang dunia harus bercahaya dalam iman kita, dalam karakter kita, dalam sikap kita kepada orang-orang sekitar kita, yang berarti kita tidak menutup diri, tetapi melainkan membuka diri kepada siapapun. Saudara, namun pertanyaannya adalah sejauh mana kita bisa bergaul erat dengan lingkungan kita yang toksik, lingkungan kita yang kurang baik, tanpa kita juga ikut terjun di dalamnya, agar kita tetap menjaga diri sebagai terang dan garam dunia itu. Di satu sisi panggilan kita cukup jelas, yaitu membawa pengaruh positif dan membagikan kasih itu ke tengah-tengah lingkungan kita berada. Kita tidak dipanggil untuk mengisolasi diri atau bersikap eksklusif dengan hidup dalam kenyamanan kita sendiri. Dan kita juga tidak dipanggil untuk hidup seperti cara-cara dunia. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Dan teks firman Tuhan hari ini juga berbicara kepada kita, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan Paulus ini bukanlah sebuah larangan untuk berteman dengan siapapun, melainkan sebuah pengingat yang jujur akan kelemahan kita sebagai manusia, di mana kita seringkali orang berteman atau bergaul dengan orang lain yang belum beriman, ia malah terbawa arus dan akhirnya bisa saja berpindah iman atau berpindah kepercayaan. Kuncinya adalah pada batasan dan posisi hati kita. Waktu Tuhan mengatakan kepada kita, jadilah terang,
Berarti kita membawa nilai-nilai yang benar ke dalam lingkungan atau ke dalam pertemanan kita. Bukan justru kompromi pada prinsip hidup kita, supaya kita diterima atau dianggap satu frekuensi oleh mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk berada di tengah-tengah dunia yang mungkin penuh dengan kebiasaan yang buruk. Namun kita tidak boleh membiarkan kebiasaan buruk itu masuk dan menenggelamkan nilai-nilai kebenaran yang sudah kita bangun susah payah. Kita perlu memohon hikmat dari Tuhan supaya kita menyadari kapasitas diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita bisa terus menjadi berkat, menjadi terang di luar sana, kita perlu mengisi baterai iman yang terus diisi di dalamnya. Itulah sebabnya kita membutuhkan komunitas spiritual yang sehat, sebuah lingkaran terdekat yang menjaga integritas kita, berani menegur kita kalau kita salah, dan memastikan cahaya kita sebagai terang kita tetap menyala. Saudara, memang kita dipanggil untuk membawa dampak positif, tetapi kita tetap menjaga kemurnian hati kita dengan bertanggung jawab. Marilah kita tetap bergaul dengan siapapun, membawa pengaruh yang baik, bukan untuk dipengaruhi. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.